madorotnya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Waluyo SHMSI selaku pakar keuangan negara. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Munawar Khalil SHMA selaku Ketua SPI, Satuan Pengawas Internal. Nah, ini pengawas internal di Universitas 11 Maret yang mengawasi bagaimana pengelolaan keuangan di UNS, apakah pengelolaan keuangan itu sudah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak terjadi fraud, tidak terjadi kesalahan, dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Kami kira itu saja, kami mohon maaf. Selamat berdiskusi dengan konsep santai namun bernas, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan cara kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, itu Bapak Mbak Ridhaullah. Beliau adalah seorang mahasiswa berprestasi dan aktif sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk kompetisi untuk legal drafting, constitutional drafting. Silahkan Mbak Ridhaullah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Waluyo, Dr. Waluyo, dan Bapak Dr. Munawar Khalil, selaku pembicara distraksi pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu yang hadir, dan teman-teman semua. Sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai implikasi terkait dengan implikasi dan implementasi terkait hak konstitusional warga negara dalam pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang mana dalam hal ini memang sejak diterbitkannya pada akhir 2020, pada akhir Maret 2020, Perpu ini dihujani berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum maupun masyarakat umum. Segelintir masyarakat memberikan tanggapan positif selintas adanya Perpu ini, yang mana menjadi legitimasi dari pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi memang tak sedikit pula para ahli hukum, para ahli dan para pengamat konstitusi yang mengecam adanya keberadaan Perpu sebagaimana telah disampaikan oleh Bu Dr. Suni sebelumnya, bahwasanya terutama dalam pasal 27 yang seakan memberikan impunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disebut KSSK. Yang dalam hal ini bahkan keresahan itu telah ejawantahkan ke dalam suatu pengujian undang-undang atau judicial review di MK. Oleh karena itu perlu kita tegaskan bahwasanya di sini akan dilakukan diskusi terkait dengan bagaimana kedudukan bagaimana implikasi Perpu tersebut dan ada apa sebenarnya dengan Perpu ini? Mengapa Perpu ini dibuat? Apakah Perpu ini hanya sekedar untuk memberikan obat bagi rasa tidak nyaman pemerintah, atau mungkin Perpu ini dapat mengatasi solusi pandemik yang ada? Baik, selanjutnya terkait dengan diskusi ini nanti akan diisi oleh dua pembicara kita, karena salah satu pembicara yakni Nalu kita tidak dapat menghadiri diskusi ini, sehingga nanti diskusi akan diisi oleh Dr. Waluyo dan Dr. Munawar Khalil, yang selanjutnya akan diberikan waktu sekitar 15 menit maksimal, sehingga diskusi nanti agar berjalan lebih menarik jika untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi langsung saja saya persilahkan pertama Bapak Dr. Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua diskusi yang pun melalui difasilitasi oleh Pusdesmas Alp UNS. Pertama, saya samping tentunya bersyukur bisa silaturahmi meskipun melalui daring, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi semuanya yang tergabung pada pagi hari ini yang menjalankannya.
Kemudian yang kedua, saudara kami yang kemarin merayakan May Day, hari selamat untuk perjuangan karena ada kaitannya Perpu 2020 ini juga, karena ini merupakan satu regulasi yang bersifat omnibus law. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional hari ini, yang mestinya kita tiap tanggal 2 Mei kita rayakan dalam bentuk upacara bendera, tapi kesempatan tahun ini kita mengingatnya untuk berdidikan melalui distraksi ini. Kemudian juga hari ini UNS Wisuda, selamat buat semuanya, mungkin keluarga kita ada yang di wisuda hari ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses. Saudara sekalian, jadi kita diskusi pada produk hukum yang saya sepanjang perjalanan kami belajar menemukan satu produk hukum dengan judul yang saya ngapalkan itu berhari-hari, yaitu kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Saya apa yang nanti manfaat untuk diskusi Bapak dan kalian. Saya mulai dari Perpu ini, ruang lingkup dari Perpu yang kita diskusikan hari ini. Perpu ini berkaitan dengan dua hal penting, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai kebijakan keuangan negara, termasuk juga keuangan nanti hal kaitan dengan keuangan. Memang ketika kita bicara keuangan negara berarti kita bicara kewajiban negara yang dapat dimiliki dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, dijadikan kekayaan negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tadi. Artinya ketika bicara keuangan negara pasti bersinggungan dengan beberapa hal yang itu merupakan hak atau kewajiban negara yang berkaitan dengan uang. Yang kedua, kebijakan stabilitas sistem keuangan yang bagaimana masalah yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Tadi Mbak Moderator sampaikan kaitan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, yang melatar belakangi kenapa Perpu ini terbit tentunya kita tidak perlu sampaikan panjang dari Perpu itu bahwa itu kan kaitan dengan implikasi keuangan di mana pemerintah kita, negara kita sudah mengundangkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020, yaitu di Undang-Undang 20 tahun 2019 yang dalam perjalanannya pelaksanaan APBN ini terjadi pandemi coronavirus disease 19. Sehingga perlu ada pertama kebijakan yang terencana dalam rangka penanganan pandemi virus COVID-19 tadi, juga untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Oleh karena itu, isinya dari Perpu ini dua. Yang pertama kebijakan keuangan negara, yang kedua kebijakan stabilitas sistem keuangan. Bapak dan saudara sekalian, saya ingin coba sedikit apa kaitan dengan keuangan negara, apa kaitan dengan APBN kita.
Dan nanti kita akan juga lihat sedikit implikasinya apa. Bapak dan saudara sekalian, bahwa APBN itu isinya 3 saja. Jadi anatomi APBN atau keuangan negara itu ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Pendapatan adalah hak yang kita terima yang menambah jumlah kas kita, kekayaan kita yang tidak perlu kita keluarkan lagi. Sebaliknya, belanja adalah kewajiban yang harus kita keluarkan dalam bentuk uang yang akan mengurangi kekayaan atau kas kita yang tidak akan kita terima lagi. Nah, selisih antara pendapatan dan belanja ketika itu negatif namanya defisit. Ketika pendapatan dikurangi belanja kita positif namanya surplus. Atas defisit dan surplus itu maka harus ada pembiayaan. Ketika defisit harus ditutup dari sumber-sumber pembiayaan negara yang namanya penerimaan pembiayaan. Apakah hutang, apakah itu pencairan dana cadangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di komposisi pendapatan negara kita saat ini yang meliputi 3, yaitu penerimaan perpajakan, angkanya di 1.865 triliun, sekian. Kemudian penerimaan negara bukan pajak kita di angka 366,995 triliun. Kemudian hibah ada 498 triliun, 74. Komposisi ini sudah sekalian, makanya nanti ada kaitan juga dengan perpajakan. Target pendapatan kita dari perpajakan itu, dari total pendapatan negara kita ada di angka 83,54%. Dominasi pendapatan perpajakan ini penting untuk disikapi karena terkena dampak COVID. Kenapa? Hampir dapat dipastikan target yang dipasang di angka 1.800 sekian triliun itu tidak akan tercapai. Karena itu ada kebijakan. Kemudian yang kedua, dari sisi belanja negara kita itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah, termasuk dana desa. Di mana belanja pusat itu menempati 66% dari total belanja negara kita, 34% itu transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah nanti akan ketemu dana perimbangan, dana PB hasil, DID, kemudian dana otonomi khusus dan keistimewaan Jogja dan sebagainya. Nah, belanja-belanja ini tentunya akan terdampak juga oleh COVID. Artinya, tidak mungkin realisasi belanja ini dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang direncanakan, baik itu pemerintah di RKP-nya, rencana kerja pemerintah yang ditetapkan oleh Pak Jokowi, maupun RKPD di masing-masing daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Oleh karena itu perlu ada peninjauan ulang dengan cara bagaimana ada pengalian, pengutamaan untuk program-program dalam rangka penanganan COVID. Artinya ada refocusing. Nah, saudara sekalian, di kuning ini sebenarnya kita sampaikan karena ini juga berkaitan dengan bagian penting dari Perpu 1. Anggaran di tahun 2020 APBN kita itu dipatok defisit sekitar 300 triliun sekian. Jadi dipatok itu. Defisit ini perlu kami sampaikan, saudara sekalian, karena di Undang-Undang Keuangan Negara, di Undang-Undang 17 2003, defisit kita itu dipatok tidak boleh melebihi 3% dari total pendapatan domestik bruto. Kemudian karena defisit
salah satu cara untuk menutupnya adalah dengan hutang, di mana hutang kita juga ada ketentuannya, tidak boleh hutang kita melebihi 60% dari PDB. Nah, ini yang termasuk yang diubah oleh Perpu tadi. Ini gambaran, saudara sekalian, ini jenis-jenis pajak kita, karena nanti yang terimplikasi ini, misalnya PPh kita dipatok seperti itu, kemudian pajak pembelian barang dan jasa, termasuk penjualan tas barang mewah, dan sebagainya. Jadi pajak kita ada pajak dalam negeri, pajak luar negeri. Nanti kita diskusi intensi pajak kalau soal ini. Kemudian PNBP kita, jadi yang terdampak nanti diantaranya soal-soal yang berhubungan dengan pajak. Kemudian ini belanja kita, belanja negara kita di tahun 2020, itu tadi kami sampaikan belanja untuk pemerintah pusat itu di angka 66%, kemudian yang dibagi ke daerah itu ada di angka 34. Nah, sekedar gambaran saja, saudara sekalian, ini belanja yang dipatok untuk anggaran tahun 2020. Nah, gambaran tadi, jadi pendapatan kita itu dipatok sekian, belanja kita di angka sekian, ini ketemu negatif, negatifnya itu 307 triliun sekian. Dari mana kemudian akan ditutup? Ditutupnya dari pembiayaan, yaitu dengan utang kira-kira di 351 triliun. Kemudian investasi negatif sekian, pemberian pinjaman di angka 5 triliun, kemudian kewajiban penjaminan sekian, dan pembiayaan lainnya. Angka hutang ini, saudara sekalian, ini kalau kita ukur untuk ketentuan undang-undang saat ini, Undang-Undang 17/2003, masih dalam koridor sesuai dengan kaidah batasan maksimal defisit dan batasan maksimum hutang. Karena defisit kita dipatok tidak boleh lebih dari 3% dari total PDB. Kalau kita hitung, defisit saat ini itu di angka 1,83%. Itu yang diminta oleh pemerintah supaya batasan defisit itu jangan kemudian maksimum 3%, tetapi untuk selama penanganan COVID, maka defisit anggaran kita boleh di atas 3%. Hutang kita boleh di atas 60% dari PDB. Ini yang dulu sebenarnya sudah diminta perubahan sejak dulu, meskipun banyak yang menolak, seperti saya pribadi juga menolak untuk lebih dari itu karena akan berpotensi tambahnya hutang yang besar. Nah, ngitungnya ini nanti saja. Jadi kita ngitung ini, kita kalau pendapatan per kapita kita di tahun 2020 itu di angka 4.460 per kapita US dollar. Kalau itu kemudian dikalikan jumlah penduduk kita 269,6 juta, dikalikan aja, kemudian itulah PDB kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita singgung, ini di perpunya, ada yang kalau kita baca di legal reasoning perpu itu, huruf A dan B, C itu yang kemudian dijadikan dasar bagi pemerintah, ini yang kemudian menjadi alasan bahwa telah terjadi kondisi yang darurat, yang memiliki resiko, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah cepat yang menjadi dasar diterbitkannya perpu itu. Nah, Bapak dan saudara sekalian, kita lihat apa sebenarnya isi dari perpu-perpu tadi. Jadi tadi ada dua, kebijakan keuangan dan kebijakan sistem stabilitas keuangan. Di bidang keuangan negara, kita lihat ada 12 hal penting. 12 yang penting. Saya mungkin fokus ke sini karena bidang saya di sini. Kalau perbankan mungkin nanti Pak Khalil yang lebih paham. Jadi terkait dengan kebijakan keuangan negara, khususnya di bidang penganggaran dan pembiayaan, pemerintah diberikan kewenangan oleh Perpu tadi untuk 12 hal. Pertama, menetapkan batasan defisit anggaran tadi, yang tadinya Undang-Undang 17 itu maksimum 3% dari PDB, boleh melampaui selama masa penanganan COVID.
Nah, ini diasumsikan nanti berlaku sampai tahun 2022. Tahun 2023, besaran defisit akan dikembalikan paling tinggi sebesar 3% dari PDB kita. Kemudian penyesuaian besaran defisit tadi menjadi 3% itu dilakukan secara bertahap. Mungkin kalau Bu Suni kemarin ngirim tulisan Pak Jimli, itu yang kemudian jadi secara legal drafting dari si peraturan perundang-undangan, Perpu ini terkesan kayak undang-undang yang berlaku panjang gitu. Padahal Perpu yang mengatasi persoalan yang kita sebutkan tadi. Itu yang pertama, batasan defisit. Kemudian yang kedua, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian besaran belanja wajib, mandatory spending kita, sebagaimana diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sistem hukum keuangan kita itu ada setidaknya 3 belanja wajib yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ini pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah. Apa maknanya? Misalnya, belanja kesehatan kita itu oleh Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan diberikan batasan minimal untuk APBN itu 5%, untuk APBD 10% di luar gaji. Nah, terhadap hal ini maka pemerintah boleh merubah itu. Makanya nanti salah satu ketentuan yang diubah oleh Perpu ini adalah ketentuan terkait dengan belanja wajib di bidang kesehatan. Karena hampir saya pastikan itu nanti di atas 10%. APBN pun begitu, apalagi APBD. Termasuk yang lain misalnya mandatory spending itu ada belanja pendidikan. Boleh jadi belanja pendidikan yang di undang-undang itu harus 20% bisa dikurangi. Bisa jadi. Meskipun di ketentuan penutup itu tidak secara tegas bahwa termasuk yang dinyatakan tidak berlaku. Demikian juga belanja kecamatan yang wilayahnya itu semuanya kelurahan. Undang-Undang 23 tahun 2014 mewajibkan 5% untuk kecamatan yang wilayahnya kelurahan semua, artinya tidak ada desa. Kemudian yang ketiga, pemerintah punya kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan atau antar program. Kasus COVID ini kemudian memberikan legalisasi bagi satuan pemerintahan, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan ke desa, untuk melakukan perubahan anggaran tanpa harus nunggu perubahan APBN atau APBD atau APBDes. Cukup kemudian dilakukan perubahan misalnya dari Kementerian Pendidikan boleh jadi kemudian dikurangi, dipindah ke organisasi Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian PUPR misalnya bisa jadi dikurangi kemudian dipindah ke Kementerian Kesehatan atau ke BNPB dan sebagainya. Atau pergeseran antar fungsi dan atau antar program. Jadi yang program-program yang dulu direncanakan, kemudian setelah dievaluasi itu tidak memiliki signifikansi dalam penanganan COVID, maka boleh kemudian itu digeser. Ini penting. Maka kemudian khusus untuk daerah semuanya diwajibkan untuk melakukan refocusing. Yang itu saat ini sudah ditetapkan Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang penanganan COVID di lingkungan pemerintah daerah. Percepatannya seperti apa? Kemudian yang keempat, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang jasa. Saudara sekalian, ini yang luar biasa. Kaidah secara umum yang berlaku dalam keuangan negara, kita tidak boleh membelanjakan, mengeluarkan serupiah pun sebelum anggaran kita itu ditetapkan. Dasar pengeluaran baik itu untuk belanja wajib maupun pilihan, itu setelah APBN boleh. Termasuk sebenarnya juga pendapatan. Pelaksanaan pendapatan itu setelah ada APBN atau APBD-nya.
Ini boleh, jadi boleh melakukan itu. Padahal kasus yang mestinya normal, kalau pemerintah belum ada, diubah dulu APBN-nya. Kalau melakukan perubahan APBN, Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi waktu belum mungkin. Karena perubahan APBN itu dimulai awal di Juni itu menyusun laporan realisasi semester pertama dan penyusunan prognosis proyeksi untuk semester berikutnya. Kemudian setelah ada pertanggungjawaban APBN, kalau memang ada sisa anggaran lebih untuk pusat, kalau daerah ada sisa silpanya, itu baru boleh kemudian melakukan perubahan. Pergeseran-pergeseran tadi harus masuk di perubahan. Ini mengecualikan itu. Termasuk proses metode pengadaan barang dan jasanya. Jadi ini hal yang memang luar biasa. Kemudian yang kelima, menggunakan anggaran yang bersumber baik dari SAL atau kalau daerah silpa, kemudian dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan. Bapak dan saudara sekalian, kita punya Perpres, punya PP terkait dengan penyelenggaraan penelitian. Nah, di situ sebagai investasi abadi itu boleh digunakan. Kemudian dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu. Dana yang dikelola oleh BLU. Penting ini saudara sekalian, BLU itu semua dananya termasuk pendapatan dia menjadi pendapatan fungsional badan layanan umum yang bersangkutan. Sehingga ketika disetor ke negara, kas negara atau ke itu hanya angkanya saja. Makanya kalau di daerah pendapatan BLU itu menjadi lain-lain PAD yang sah. Dia hanya disetor angkanya saja, bukan digunakan kemudian untuk kegiatan pemerintahan lain. Jadi dia menjadi pendapatan fungsional yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan oleh BLU. Kemudian yang kelima, itu dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal pada BUMN. Saudara sekalian, harta negara yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal, sesungguhnya itu harta yang sudah kita tidak dibukukan di APBN, tetapi dalam rangka COVID, pemerintah nanti akan dimungkinkan melakukan pengurangan, dan bukan penambahan penyertaan modal kepada BUMN, tapi nanti pengurangan. Ini dibolehkan. Kemudian yang ketujuh, ini mungkin nanti Pak Khalil akan pas. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara yang ditujukan khusus dalam penanganan pandemi COVID. Kemudian itu untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, dan sebagainya. Yang 8, ini kaitan dengan keuangan ini, menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal baik dari dalam dan atau luar negeri. Nah, atas ini, maka batasan yang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu menjadi tidak berlaku. Karena ketika kita menutup atau mencari sumber-sumber pembiayaan ada batasan-batasan. Misalnya bagaimana kita melakukan hutang dan sebagainya. Bagaimana kita menyusun dana cadangan dan sebagainya itu ada. Kemudian yang 9, memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan. Ini Pak Khalil lebih pas. 10, melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu, refocusing tadi, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran dan transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu pada pemerintah daerah dan atau melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen bidang keuangan. Bapak dan saudara sekalian, jadi ini terkait dengan kebijakan di keuangan daerah. Saat ini sudah ada Permendagri 20, nanti kita diskusikan saja. Nah, yang penting saudara sekalian, jadi khusus untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi, mungkin nanti bisa disampaikan di waktu yang lain atau Pak Khalil, supaya fokus ke keuangan. Begini, terkait dengan pelaksanaan program kebijakan keuangan dan kemudian tadi, itu ada kaidahnya yang diatur di pasal 12.
Ini yang kadang-kadang orang tidak membaca dari awal dan bahkan juga tidak mengkaitkan dengan peraturan yang lain, sehingga ketika nanti baca pasal 27 jadi seakan-akan luar biasa. Di pasal 12 disebutkan begini, pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang dilakukan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Artinya ini harus diperhatikan. Artinya kita punya setidaknya 3 undang-undang yang itu berkaitan dengan apa sebenarnya tata kelola yang baik. Kemudian perubahan postur dan rincian terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan nanti diatur langkah-langkahnya berdasarkan Perpres. Kemudian juga ada laporan. Ini yang kebijakan keuangan. Untuk yang kebijakan stabilitas sistem keuangan, jadi prinsipnya ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya menghadapi ancaman krisis dan atau stabilitas sistem keuangan kita. Intinya ada kebijakan penanganan permasalahan keuangan yang dilakukan baik oleh KSSK, kemudian juga Bank Indonesia, kemudian lembaga penjamin simpanan, kemudian otoritas jasa keuangan, termasuk tentunya pemerintah sendiri. Nah, khusus pemerintah, Bapak dan Saudara sekalian, ini penting karena jangan sampai kemudian kasus 2008 itu bisa terulang lagi. Pemerintah itu ada kewenangan gini. Jadi dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK, dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas keuangan, pemerintah diberikan kewenangan memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan. Yang itu kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Pemberian ini dilakukan dalam hal LPS tadi mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian sistem keuangan yang terdampak pandemi COVID. Bapak dan Saudara sekalian, Perpu 1 tahun 2020 ini mengintervensi berlakunya setidaknya 12 peraturan perundang-undangan. Nanti kalau berkenan, Bapak dan Ibu sekalian, saya share saja ini materinya. Dan sudah saya sampaikan perihal apa yang itu dinyatakan tidak berlaku selama pandemi COVID. Misalnya di Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini ada 4 perihal yang itu dinyatakan tidak berlaku di pasal 11 ayat 2, pasal 17B ayat 1, pasal 25 ayat 3, pasal 26 ayat 1, pasal 36 ayat 1C. Ini nanti silahkan yang berminat bisa di copy saja. Kemudian di Undang-Undang BI itu juga ada ketentuan di pasal 55 ayat 4, saya sampaikan di sini bunyinya. Kemudian di Undang-Undang Keuangan Negara, ini kompetensi saya mungkin saya berikan pandangan sedikit. Undang-Undang Keuangan Negara di pasal 12 ayat 3, di sana bunyinya begini. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Di penjelasannya disebutkan bahwa defisit tadi dibatasi maksimum 3% dari PDB. Kemudian kalau untuk menutup defisit dengan cara hutang, maka hutangnya maksimum 60% dari PDB kita. Nah, Perpu mengecualikan ini. Jadi kalau nanti ketika pandemi COVID ini bertambah waktunya, maka defisit kita boleh kemudian di atas 3% dari PDB kita. Ini ya, menurut saya juga mengkhawatirkan. Karena nanti pasti cara menutup defisit kelaziman di negara kita selalu dengan cara hutang. Hutang ini kalau kemudian diberikan keleluasaan, boleh di atas 60% dari PDB kita, nanti akan berdampak luar biasa. Kemudian di pasal 15 ayat 5, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Bapak dan Saudara sekalian, yang namanya anggaran itu sesungguhnya kelanjutan dari perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan yang kemudian dirinci ke dalam visi, misi, target, kemudian strategi, tujuan, kemudian ada program sesuai dengan organisasi,
sesuai dengan fungsinya, kemudian dirinci kegiatan, dari program dirinci menjadi berapa kegiatan, dan kemudian ada jenis belanjanya, baru kemudian itu ada angka rupiahnya. Nah, Perpu ini mengecualikan itu. Jadi tidak berlaku ketentuan itu. Demikian juga pemberian pinjaman dan atau hibah di pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 2003 tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Kalau dalam kondisi normal, yang namanya pemberian pinjaman atau hibah itu baru dapat dilakukan setelah pemerintah mendapatkan persetujuan DPR. Sekarang tidak dengan Perpu ini. Ini luar biasa. Kemudian pasal 23 ayat 1. Ada apa di sana? Ini kalau dari pinjaman ini memberikan hibah pinjaman dan atau hibah pinjaman pemerintah dan atau lembaga asing tanpa persetujuan DPR. Jadi ada pengurangan kewenangan di bidang budgeting yang dimiliki oleh DPR. Pasal 27 ayat 3 terkait dengan perubahan APBN. Ketentuan umumnya perubahan APBN itu dapat dilakukan ketika satu, terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Artinya misalnya begini, ketika ngitung dulu merencana APBN, rupiah kita dipatok 14.000, maka ketika terjadi perubahan, itu bisa jadi dasar. Sekarang sampai 15.000 misalnya. Atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, antar organisasi, antar fungsi, dan sebagainya. Atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Kalau di daerah hampir sama, cuman kalau di daerah itu penyesuaiannya tidak ada kaitan dengan perkembangan makro, karena ekonomi makro itu hanya untuk mengukur APBN, kemudian di daerah bukan SAL tetapi silpa. Sama, artinya dasar untuk dibolehkannya melakukan perubahan, baik APBN maupun APBD, itu tidak berlaku ketentuan yang secara konvensional dipahami saat ini. Makanya kemudian daerah-daerah pun juga saat ini melakukan refocusing, tidak harus nunggu perubahan APBD, langsung saja. Kemudian yang berkaitan dengan keuangan lagi, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ini Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, ayat 3, pasal 3 ayat 3 itu juga dinyatakan tidak berlaku. Apa itu? Saya sebutkan begini. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN atau APBD. Dari anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tersedia atau tidak cukup tersedia. Ini pasnya Pak Khalil ini karena fungsi ngawasi. Nah, di sana sekarang tidak berlaku. Maka ini yang mengkhawatirkan juga sebenarnya. Nah, ada dari si legal drafting yang nampaknya memang Perpu ini juga ada saya sebutkan termasuk perubahannya, pada perubahannya cukup jelas. Kemudian di Undang-Undang 24 LPS ini ada dua hal yang diubah. Kemudian Undang-Undang 33 ini berkaitan dengan keuangan. Jadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ada 4 persoalan yang dinyatakan tidak berlaku tadi. Misalnya, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto. Tidak berlaku. Berarti mungkin DAU nanti bisa jadi kurang dari itu. Karena untuk nutup pembiayaan belanja pemerintah pusat. Kemudian penyaluran DAU juga ada perubahan. Kemudian di pasal 83 itu kaitan dengan tadi kumulatif defisit itu juga diatur di sana, artinya tidak berlaku. Kemudian di 107 itu mengenai alokasi DAU yang nanti ditetapkan mulai tahun 2008, berarti termasuk sekarang, itu tunduk pada ketentuan itu. Yang lain, Bapak dan Saudara sekalian, ini pasal penting, yaitu di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini berbahagialah saudara kita yang di sektor kesehatan,
karena pasti nanti akan perubahan tadi belanja wajib tadi. Di pasal 171 Undang-Undang Kesehatan ayat 1-nya itu memberikan batasan alokasi minimal untuk belanja kesehatan APBN. Jadi untuk belanja itu kan polanya minimal, artinya tidak boleh berkurang, tidak boleh kurang dari itu. Padahal kaidah yang namanya belanja itu polanya maksimum. Tidak boleh kita nganggarkan misalnya Pak Kholil ada saker nganggarkan bangun gedung. Dibuat anggaran 1 miliar, ternyata lebih, tidak boleh. Di dua kegiatan, di pendidikan dan kesehatan ini polanya minimum. Lalu untuk yang di daerah itu 10%. Nanti pasti akan tambah ini. Nah, lain-lain nanti silahkan dibaca termasuk desa, kemudian di Undang-Undang Pemerintah Daerah juga ada beberapa hal yang terkait dengan itu. Kemudian di Undang-Undang MD3, undang-undang yang dulu beberapa kali kita diskusikan, Undang-Undang 17 tahun 2014, bagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2019. Kemudian berikutnya ada sekalian, saya tidak sampaikan beberapa undang-undang tadi. Yang terakhir yang terpenting, yaitu di Undang-Undang 20 tahun 2019. Ada beberapa ketentuan yang di sana, yang itu kemudian nanti menjadi alat ukur bagi lembaga pengawas pemerintah ketika mengawasi apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Setidaknya ada beberapa hal, misalnya pasal 11 ayat 22. Tadi kaitan dengan DAU. Pemerintah nanti akan menentukan sendiri, tidak menggunakan ini. Kemudian juga kaitan penyesuaian APBN tahun 2020, jadi tidak perlu mendasarkan ini. Makanya sesungguhnya menurut saya dari sisi keuangan, Perpu ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian atau perubahan APBN menunggu waktu yang semestinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak dan sekalian, ada ketentuan yang terkait dengan targetnya. Target yang disampaikan kaitan dengan kemiskinan, kemudian tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, indeks Gini rasio, yang itu kemudian didelit oleh pemerintah dengan Perpu itu. Artinya ketika kita kemudian menagih janji pemerintah bahwa tahun 2020 penurunan kemiskinan akan mencapai sekian, kemudian pertumbuhan ekonomi akan sekian, kemudian angka pengangguran sekian, kemudian misalnya IPM-nya sekian atau indeks Gini rasio sekian, tidak tercapai, pemerintah tidak salah. Nah, berikutnya karena kita fokus ke pasal 27. Bapak dan Saudara sekalian, begini kontroversi di pasal 27, ada 3 hal penting. Menurut kaidah hukum administrasi, sesungguhnya pemerintah ini sebenarnya merupakan ibarat logo dari sebuah bangsa yang akan membawa masyarakat dan bangsa dari sebuah negara mencapai tujuan yang ditetapkan. Kalau di dalam hukum dasar kita, di konstitusi kita, itu disebutkan bahwa tujuan besar dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan rakyat, maka yang akan berperan penting dalam pencapaian ini adalah pemerintah. Nah, pemerintah dalam rangka membawa bangsa dan negara mencapai goal yang sudah ditentukan, dia akan melakukan tindakan, akan melakukan aktivitas, baik perbuatan dalam konteks hukum maupun perbuatan nyata. Dengan instrumen-instrumennya. Bapak dan Saudara sekalian, tindakan-tindakan pemerintah atau tata usaha negara tadi, ada batasan-batasan yang harus diindahkan. Setidaknya ada 4 hal penting yang itu akan menjadi dasar bagi lembaga pengawas, lembaga kontrol pemerintah. Apa itu? Yang pertama, bahwa kaidah utama tindakan pemerintah atau keputusan atau apapun itu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya harus rehmatoh, harus wetmatoh, harus bisa diuji. Apa sih dasar hukumnya? Apa yang melatar belakanginya? Legal reasoningnya harus jelas.
Di samping itu, tindakan pemerintah harus memiliki motivasi yang jelas. Harus dulmatek. Maka kalau tindakan on dulmatek tidak boleh. Apa tindakan ini kok dikatakan on dulmatek? Bisa dibaca di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Tindakan pemerintah pun harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Harus ya. Yang tidak kalah pentingnya, Bapak dan Saudara sekalian, tindakan pemerintah tadi harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Good governance principle. Makanya di pasal 12 tadi, Perpu tadi, tetap mengindahkan itu. Nah, ini menjadi dasar penting bagi lembaga kontrol ketika melihat tindakan-tindakan pemerintah. Kemudian lebih lanjut, di pasal 27, ada 3 hal penting. Yang pertama terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang itu kaitan dengan stabilisasi sistem keuangan, itu tidak bisa dikategorikan merugikan keuangan negara dan harus ditanggung menjadi biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah dan bukan masuk kategori kerugian negara. Ini yang pertama. Yang kedua, pejabat-pejabat terkait dengan kebijakan bidang stabilisasi sistem keuangan itu diberikan imunitas. Dia tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas tadi didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini tidak bisa dijadikan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Coba saya ingin sampaikan satu persatu. Jadi ini saya yang keputusan. Jadi gugatan TUN itu intinya adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan ini nanti berisi sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara di dalam pasal 1 Undang-Undang 5 tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 5 1986 menyebutkan begini. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan. Kalau keputusannya itu penetapan tertulis bla bla bla. Nah, saudara sekalian, ini mekanismenya, alurnya sesuai dengan undang-undang saya sebutkan tadi. Ini kompetensi absolutnya. Jadi kompetensi absolutnya sengketa tata usaha negara itu bisa di PT UN. Sengketa tata usaha disebabkan oleh keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara itu isinya ini dengan pengecualian pasal 2, pasal 3 dan batasan pasal 49. Apa batasan pasal 49? Yang ini sebenarnya sinkron dengan ayat 3 pasal 27. Pasal 49 undang-undang saya sebutkan tadi, sebutkan begini. Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan. 1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau yang kedua, dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita lihat kemudian di Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Apa itu keadaan bahaya? Gini. Keadaan atau ketertiban umum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah terancam oleh macam-macam
yang ini dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Artinya tidak mungkin kemudian ancaman ini diselesaikan secara kelaziman, secara seperti biasa. Atau mungkin terjadi bahaya perang, atau hidup negara dalam keadaan bahaya dari keadaan-keadaan khusus yang dikhawatirkan. Gejalanya nanti bisa diukur. Kemudian kalau kita lihat bagaimana keadaan darurat atau luar biasa dalam bidang keuangan. Ada pengertian keadaan darurat, misalnya keadaan itu bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Masuk enggak COVID itu ke sini? Yang kedua, keadaan tidak diharapkan terjadi secara berulang. Yang ketiga, keadaan itu berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah. Yang keempat, keadaan tadi memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Lalu, keadaan luar biasa dalam konteks keuangan sering diartikan sebagai keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBN dan atau APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%. Ini untuk mengukur. Nah, akhirnya kemudian kita lihat, tadi berarti dasar pengujian KTUN, tadi kan disebutkan, di pasal 53 Undang-Undang PTUN disebutkan secara tegas bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh satu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Lalu ketika itu diajukan, apa yang menjadi dasar pengujian bagi hakim? Apa yang menjadi dasar atau refusing ground-nya? Itu dua. Pertama, ketika keputusan yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang kedua, ketika keputusan yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, berkaitan dengan itu menurut saya ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa di pasal 12 Perpu 1 2020 tadi, prinsip dasarnya adalah pelaksanaan kebijakan bla 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 itu harus memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Harus dasar asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian juga ternyata KPK pun juga mengeluarkan SE di bulan April juga nomor 8 tahun 2020 mengenai penggunaan anggaran pelaksanaan PJ pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait dengan pencegahan. Artinya bahwa tidak kemudian itu kebal hukum. Nah, kita lihat, ini sekedar saja, kita punya 3 undang-undang yang di dalamnya mengatur asas. Meskipun kalau kita belajar hukum, asas itu kan letaknya di atas norma. Ini dinormakan, yaitu di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 3 menyebutkan ada 7 asas. Kemudian di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 58 menyebutkan ada 10 asas. Di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di pasal 10 ada 8 asas. Artinya bahwa kalau tadi disebutkan di pasal 12 itu harus diselenggarakan dengan memperhatikan ini, maka semua kebijakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan maupun stabilitas sistem keuangan mestinya juga mencerminkan. Nah, simpulannya menurut saya gini, 3 hal tadi. Yang pertama menyangkut biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Perpu kaitan dengan pelaksanaan 2 kebijakan itu menurut hemat saya menjadi sah dan merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara manakala dalam proses pelaksanaan 2 kebijakan tadi
baik kebijakan keuangan maupun program pemulihan ekonomi nasional, misalnya dalam penganggaran, dalam pembiayaan, dalam pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Kaidah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena kalau itu dilakukan sesuai dengan itu, maka tidak bisa kemudian dijadikan sebagai kerugian negara atau daerah. Karena begini, definisi kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Jadi nyata, harus pasti berapa sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Perbuatan melawan hukum yaitu satu kondisi di mana seseorang tidak melakukan kewajiban hukum atau di mana seseorang melakukan larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas legalitas. Artinya apa? Bahwa apapun yang dilakukan baik oleh masyarakat, warga negara, maupun penyelenggara pemerintahan negara harus ada dasar hukum. Artinya bisa masuk ayat 1 itu bisa diterima tatkala syaratnya ini. Yang kedua, menyangkut imunitas atau kekebalan yang diberikan kepada pejabat-pejabat terkait pelaksanaan kebijakan keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, khususnya pelaksanaan Perpu ini, menurut saya benar tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat itu sebenarnya bukan norma baru. Karena jelas di sana syaratnya harus ada etikat baik. Ini yang bisa terangkan mungkin teman-teman pidana ini. Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau itu syaratnya terpenuhi, sudah barang tentu, ya siapapun akan kebal, tidak perlu pejabat. Kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau sudah didasarkan pada etikat baik, berarti itu tidak ada pelanggaran. Bunyi pasal. Kemudian yang ketiga, menyangkut tidak dapat dijadikannya objek gugatan ke PT UN, segala tindakan atau keputusan yang diambil berdasar Perpu, maka menurut hemat saya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT UN yang saya sebutkan tadi, di pasal 49 pun juga sudah dinyatakan begitu, bahwa ada pembatasan kompetensi absolut PT UN, di mana dia tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tone tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan dasar peraturan. Cuman memang untuk masuk ke sini harus ada pernyataan keadaan bahaya, keadaan bencana, atau keadaan luar biasa itu dalam produk hukum ya, kalau memang bencana, meskipun bukan bencana alam, harus ada statusnya. Apakah ini bencana nasional yang itu dengan kepres, apakah ini bencana provinsi dengan keputusan gubernur atau kabupaten kota, harus jelas. Kemudian yang kedua, ketika dalam keadaan mendesak untuk dia. Artinya, menurut saya sebenarnya di pasal 27 itu ada hal yang mengkhawatirkan ketika itu dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ini mungkin Bapak dan Saudara sekalian terlalu panjang mungkin waktu yang sampai ditanya tadi. Ini mungkin bahan diskusi, nanti kita lanjutkan. Kami kembalikan ke moderator, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Dr. Waluyo telah menyampaikan materi. Memang Pak Waluyo ini memang salah satu pakar atau ahli Fakultas Hukum KSSK
yang dalam hal ini tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata. Begitu pula dengan segala bentuk kebijakannya yang tidak dapat diajukan atau diajukan gugatan ke dalam PT UN. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan untuk pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Munawar Khalil, yang mana Bapak Dr. Munawar Khalil ini merupakan Ketua SPI UNS. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Ibu Suni. Ya, kami hormati kandidat Profesor Prof. Walwi. Selamat siang semuanya. Para peserta distraksi, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi via daring. Meskipun saya ternyata betul kalau makan yang asin-asin itu menimbulkan tenggorokan jadi kering. Waduh, periksa dulu. Berapa? Rapid. Rapid test. Bapak Ibu yang kami hormati, saya paling hanya 5 slide karena Pak Waloyo sudah panjang lebar, jadi saya tidak akan juga panjang lebar karena sudah jam 11:30. Padahal janji saya tadi janji saya itu jam berapa? 11:30 sudah selesai. Nggak apa-apa, mundur sedikit nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi begini, saat ini kan pandemi COVID-19 ini luar biasa. Ada 213 negara yang terpapar dan ada 34 provinsi seluruhnya terpapar, termasuk Solo, Karanganyar, Solo Raya kan sudah zona merah ya, zona merah. Nah, dari kondisi ini berdampak pada sektor kehidupan yang menurut saya pengaruhnya luar biasa. Sampai hari ini anak-anak kita atau kita belum bisa ketemu secara fisik dengan mahasiswa kita. Anak saya katanya sudah rindu pada ustadznya, gitu ya. Nah, sekarang ada guru ustadz yang juga sudah rindu pada muridnya. Nah, ini luar biasa, sehingga berdampak luar biasa dan kondisinya tidak seperti biasa, berarti tidak normal, maka kemudian ini juga diikuti dengan hukum kita yang tidak normal pula, kan gitu ya, disikapi dengan kondisi hukum kita yang tidak normal. Nah, salah satu instrumen ketidaknormalan ini adalah diterbitkannya Perpu 1/2020. Jadi Perpu 1/2020 itu dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan. Yang tadi Bu Suni sudah panjang lebar menjelaskan itu. Ya, saya mohon izin untuk share ini ya. Oke. Kelihatan nggak ini, Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, tadi ada alasannya adalah kegentingan yang memaksa, yang di dalam Perpu itu dikonsiderannya mengacu pada pasal 22 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah kemudian ini juga masih diperdebatkan, apakah kemudian kegentingan memaksa ini dipenuhi atau tidak, atau ini juga nanti hakim yang akan memutuskan. Tetapi sampai saat ini itu dalam sejarah Indonesia
kita sering menerbitkan Perpu ini. Yang paling banyak adalah Pak SBY. SBY itu dalam 1 tahun itu bisa menerbitkan 10 Perpu. Nah, artinya biar hampir tiap bulan menerbitkan Perpu. Yang paling banyak adalah Pak SBY. Dalam sejarah bangsa ini presiden menerbitkan Perpu itu. Nah, tadi betul. Nah, alasannya apa? Karena sederhana, bisa apa namanya, di putusan MK itu keadaan genting yang memaksa itu ya 3 itu. Begitu terpenuhi itu ya artinya menjadi argumentasi yang sah untuk menerbitkan Perpu itu. Dan selama ini yang dulu ketika pertama kali Perpu ketika krisis tahun 98 itu ada Perpu nomor 1 tahun 98 namanya Perpu tentang kepailitan itu. Ya, tentang kepailitan itu pun ribut ya, karena ada kondisi krisis. Nah, sekarang kondisinya tidak normal, maka terbitnya Perpu. Jadi alasannya pasal 22 bukan pasal 12 sebagai satu keadaan yang darurat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada problem atau isu hukum dalam Perpu ini, ya, yang kami rangkum dari beberapa diskusi yang ada sampai saat ini. Yang pertama adalah Perpu ini sebagai pelopor Omnibus Law. Jadi yang mengatur di situ keuangan negara dan mengatur kebijakan stabilitas sistem keuangan. Ya, dan Perpu ini mengubah ada 12 undang-undang tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Waluyo secara panjang lebar. Nah, dari Perpu ini maka sebenarnya apa yang selama ini diinginkan, diharapkan adanya Omnibus Law, hadirnya Omnibus Law di Indonesia, sebenarnya sudah hadir ini. Inilah Omnibus Law yang nanti kalau disetujui menjadi undang-undang, 12 undang-undang itu. Jadi nanti tidak kaget lagi ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada dan lain sebagainya itu, ini menjadi satu hal yang menurut saya menjadi pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, Perpu ini sebagai undang-undang biasa sebenarnya, bukan undang-undang darurat. Jadi Pak Waluyo tadi itu menyatakan bahwa ini bukan keadaan bahaya, ya kan? Sebenarnya kalau pakai undang-undang darurat maka di konsideran itu ya melaksanakan pasal 12 Undang-Undang 1945. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sehingga Pak, kalau itu undang-undang biasa ya sama posisinya nanti dengan undang-undang yang lain. Gitu. Artinya apa? Oh, kemudian kalau itu undang-undang darurat kan bisa menghalalkan segala cara dalam rangka untuk kepentingan rakyat, keselamatan rakyat kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Perpu ini hanya mengatur yang berkenaan dengan kebijakan keuangan negara dan perekonomian saja. Jadi stabilitas sistem stabilitas keuangan negara itu termasuk di dalam. Ya, perekonomian saja. Berarti tidak mengatur hal ihwal seluruhnya. Ya, terkait dengan dampak COVID ini. Padahal kalau COVID ini yang menjadi alasan, maka dampaknya tidak hanya di keuangan negara, termasuk pendidikan ini juga. Ya, pendidikan malah justru nggak diatur juga kan itu. Nah, cuman masalah keuangan negara dan stabilitas sistem stabilitas keuangan negara. Nah, saudara-saudara, yang keempat ini adalah isunya Perpu ini mengesampingkan begitu banyak ketentuan undang-undang yang sudah baku, tetapi diubah secara secara sementara untuk waktu, yakni ya dalam menanggulangi
pandemi COVID ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait dengan isu-isu hukum ini, ya, yang keempat ini sebenarnya kalau itu undang-undang biasa, maka sebenarnya akan berlaku permanen. Padahal di situ dikonsiderannya mengubah 12 undang-undang itu adalah dalam rangka menanggulangi, mengatasi pandemi COVID. Begitu COVID berakhir, nanti sudah tidak berlaku lagi mestinya, kan gitu. Karena keuangan negara, kebijakan dalam rangka untuk itu. Begitu sudah tidak ada, ya mestinya tidak berlaku lagi, kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kebijakan keuangan negara, tadi Pak Waluyo sudah. Nah, terkait dengan kebijakan stabilitas sistem keuangan di dalam Perpu nomor 1 2020, ada 5 hal yang, dibagi ada 4 ya di dalam kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Ya. Jadi kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh BI, kemudian oleh LPS, oleh OJK, ya, dan kewenangan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Jadi begini. Jadi ada 4 kebijakan sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan. Nah, dari isi kebijakan stabilitas sistem keuangan itu ada 3 otoritas yang masing-masing kemudian disebut dengan ketika kumpul namanya KSSK, gitu kan, yang kemudian bercermin dari kejadian beberapa tahun yang lalu terkait dengan kebijakan dalam penanganan kasus Bank Senturi, ya, banyak pejabatnya yang diusut, maka kemudian muncullah pasal 27 itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 banyak hal. Nanti saya PowerPoint-nya bisa saya berikan. Ya. Nah, yang penting adalah terkait dengan ini, pasal 27 itu yang menjadi topik utama diskusi kita. Jadi pasal 27 ini mengatur hal-hal yang sangat substantif, padahal ini di ketentuan penutup. Ya. Tapi malah justru yang sangat substantif berkenaan dengan hak imunitas para pejabat yang terkait. Nah, maka kemudian saat ini kan dicurigai. Nah, prinsipnya kan orang itu akan mudah berbuat menyimpang. Nah, aji mumpung. Nah, jadi bisa menimbulkan moral hazard. Ya. Bisa menimbulkan moral hazard. Aji mumpung saya diimun, saya melakukan perbuatan, maka celah hukum ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ya, maka sebenarnya imunitas pejabat itu sangat berpotensi menimbulkan niat jahat, mens rea. Ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Waluyo tadi mengenai dalil etikat baik. Jadi kalau menurut saya, apakah ada pasal 27 atau tidak sebenarnya itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Apakah kemudian ketika ada pasal 27 ini aparat penegak hukum tidak bisa berbuat untuk melakukan penegakan hukum, misalkan KPK, misalkan kejaksaan. Ya. Toh di undang-undang korupsi, di
tindak pidana korupsi itu tidak dicabut oleh Perpu ini, atau tidak diperbolehkan, tidak diubah sebagaimana ada 12 undang-undang tadi. Ya. Nah, maka memang dalil itikat baik ini juga harus diuji di dalam proses hukum. Ya, harus diuji harus proses hukum. Jadi tidak bisa kemudian etikat baik itu di mana sih? Apa orang punya etikat baik itu di hati atau di luar, atau kita bisa lihat. Jadi kalau di hukum perdata ini, di New BW sudah etikat baik itu adalah kepatutan dan kewajaran. Apakah di dalam melakukan kebijakan, menetapkan kebijakan-kebijakan itu telah dipenuhi syarat dan prosedurnya secara benar atau tidak? Jadi ada etikat baik. Jadi kemudian akibatnya apa ketika kebijakan itu diterbitkan? Apakah kemudian bisa menimbulkan seseorang ya agar dia kaya atau bagaimana? Nah, maka Bapak Ibu, klaim etikat baik jika ternyata kemudian terbukti etikat buruk, ya tetap bisa dituntut, ya, tetap bisa dituntut. Jadi artinya pasal 27 ini, ya, apakah di undang-undang lain juga ada terkait dengan imunitas ini? Ada juga di undang-undang perbankan juga ada. Ada undang-undang yang lain juga ada. Tetapi kemudian apakah tidak bisa dituntut? Bukan berarti kemudian ini imunitas mutlak, gitu ya. Imunitas mutlak. Nah, menurut saya selama undang-undang lain itu tidak mencegah, mencabut, ya, dicabut, ya, atau diubah oleh Perpu ini, maka aparat penegak hukum atau gugatan itu ya tetap bisa dilakukan. Nah, kemudian pejabat di bidang keuangan ini yang seolah-olah hanya mendapatkan imunitas. Padahal pelaksana, ya, kebijakan itu tidak hanya pejabat di bidang keuangan. Ya. Rumah sakit itu juga pelaksana. UNS juga punya rumah sakit kan itu ya. Juga pelaksana. Nah, padahal kalau hanya imunitas ini pada pejabat, maka ya yang lain yang melakukan terobosan ya berarti yang hanya akan dapat dituntut kan gitu. Nah, maka Bapak Ibu pejabat di bidang keuangan yang mendapat imunitas ini bisa menimbulkan ya istilahnya iri ya, keirian di pejabat di bidang lain. Nah, tetapi ini kan mengapa muncul ini karena ada sejarahnya. Ya, karena pernah ya kasus penanganan kasus Bank Senturi itu yang menjadi dulu menjadi pelajarannya. Nah, pasal 27 Perpu ini ada beberapa yang menyatakan, termasuk Pak Prof. Jimli itu menyatakan pasal 27 Perpu itu melanggar pasal 28D Undang-Undang 45. Karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya adalah melanggar asas non-diskriminasi, equality before the law. Ya, jadi ini yang menjadi banyak para penggugat di MK yang menyatakan imunitas ini
melanggar pasal ini. Kemudian juga di 28I ayat 2. Ya. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Keadilan sosial ini sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, catatan saya, ya. Jadi tanpa adanya pemberlakuan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 45, tidak ada alasan hukum yang sah. Kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 ini dapat membuat kebijakan yang memberikan imunitas dan perlakuan istimewa kepada pejabat dan pegawai tertentu dengan mengabaikan ketentuan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi karena kami menganggap bahwa undang-undang itu ya Perpu ini ya akan menjadi undang-undang biasa, bukan undang-undang darurat, ya, hanya untuk mengatasi pandemi COVID itu, maka berlakunya begitu pandemi COVID berakhir ya berakhir. Cuman problemnya adalah ketika undang-undang APBN itu dinyatakan juga diubah, ya, ikut diubah dengan estimasi defisit boleh di atas 3% dan lain sebagainya, padahal ini dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID, maka apakah akan sama nasibnya dengan ke-11 itu? Problemnya misalkan nanti Agustus sudah kelar, katanya Juli itu sudah berakhir kan, Agustus sudah selesai COVID ini. Padahal APBN 2020 kan sampai Desember. Apakah akan berakhir masa berlakunya itu? Ini yang bisa menjadi diskusi menarik, menjadi perdebatan terkait dengan dari sisi keuangan negara. Tapi yang jelas Bapak Ibu, dalam kondisi pandemik ini, ya, kondisi tidak normal. Kalau saya sebut tidak darurat, tetapi tidak normal, ya. Kondisi tidak normal. Jadi apakah ini istilah ini mungkin menjadi apa idiom baru di dalam istilah hukum, gitu ya. Jadi kalau darurat itu mesti pasal 12 kan itu ya. Nah, kondisi yang tidak normal dalam seluruh lini kehidupan kita ini, maka kesimpulannya adalah bahwa negara ini dibentuk untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Ya. Nah, Perpus menjadi instrumen hukum yang efektif. Nah, untuk itu maka yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaan Perpu itu adalah hindari mens rea dan penyalahgunaan kewenangan. Maka ada doktrin solus populi supreme lex esto. Jadi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ya. Pentingnya keselamatan itu tidak ada hukumnya, tetapi kepentingan itu sendirilah yang merupakan hukumnya. Jadi itu Bapak Ibu yang menjadi kesimpulan saya terkait dengan pasal 27 itu, mau diperdebatkan bagaimanapun masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya, tetapi dalam kondisi tidak normal itu instrumen hukum yang efektif untuk mengatasi pandemi COVID ini menjadi Perpu, tapi harus hati-hati, ya. Ada solusi-solusi, jangan sampai nanti akan terjadi konflik hukum yang menjadi rumit nanti setelah pandemik. Saat ini kita bisa ngomong kondisi tidak normal, ketika sudah normal sudah beda lagi nanti argumentasi yang dibangun. Maka hindari mens rea dan penyalahgunaan dan keselamatan rakyat adalah menjadi hukum yang tertinggi. Barangkali itu yang bisa sampaikan melengkapi apa yang
telah disampaikan banyak sekali oleh Pak Waluyo tadi. Terima kasih. Saya mohon nanti 10 menit lagi nanti saya mohon izin karena saya harus kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Khalil atas materi yang telah disampaikan. Bahwasanya dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Khalil, Perpu nomor 1 tahun 2020 ini menurut Pak Khalil merupakan pelopor adanya suatu Omnibus Law yang mana di sini menyangkut beberapa hal terkait dengan stabilitas keuangan maupun stabilitas nasional. Nah, dalam hal ini Pak Khalil juga menyampaikan bahwasanya dalam hal ini keluarnya Perpu ini bukan merupakan suatu dalam keadaan yang darurat, tetapi keadaan yang tidak normal, mengingat dalam Perpu itu dalam konsideran menimbang tidak mencantumkan pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini juga saya simpulkan bahwasanya Perpu ini harus dijalankan dengan menghindari mensrea atau perbuatan menyalahgunakan kekuasaan yang dalam hal ini pejabat publik itu dapat saja KSSK maupun pejabat publik lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya limpahkan, akan saya buka sesi bertanya jawab, yang mana teman-teman bisa menanyakan langsung atau mungkin menulis pesan melalui Zoom yang akan saya sampaikan, atau bagi teman-teman yang tidak bertanya harap tetap di-mute. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Yang mana pertanyaannya, bagaimana realokasi dan transparansi keuangan khususnya dalam anggaran di perguruan tinggi UNS di masa pandemi? Baik, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Waluyo maupun Bapak Dr. Muhammad Khalil untuk Halo? Awalnya orang Pak, mic-nya belum Pak. Yeah. Pertanyaannya di penjenengan itu. Apa itu? Iya. Share screen-nya penjenengan Pak, penjenengan hentikan, Pak. Apa? Share screen penjenengan. Oh iya, sudah. Sorry. Itu pertanyaan di Pak, di Zoom chat. Oh ya. Bagaimana realokasi dan transparansi? Apa? Yang mana nih? Bagaimana realokasi dan transparansi keuangan negara khususnya dalam anggaran dan belanja di perguruan tinggi negeri dalam masa pandemi. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kasih keuangan negara khususnya dalam belanja PTN. UNS termasuk tadi terkait dengan alokasi anggaran termasuk UNS ini sebagai PTN itu juga ada kena getahnya gitu ya. Kena getahnya. Artinya getahnya apa? Bukan kena getahnya, tapi kena kebijakan. Jadi misalkan BUPTN itu dipotong. Ya, dana penelitian juga dipotong. Dalam rangka apa? Istilahnya digeser. Jadi ada istilah di UNS itu ada G2, ya, geser dan ganti.
geser dan ganti. Dalam rangka apa geser dan ganti itu? Dalam rangka untuk ikut mencegah penanggulangan ini pandemi COVID-19. Jadi begini, misalkan itu ya, misalkan terkait dengan rumah sakit, misalkan rumah sakit UNS. Rumah sakit UNS itu ditunjuk menjadi rumah sakit level 2 dalam rangka untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Ya. Nah, maka perlu dana di situ. Maka kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan saat ini digeser ke sana. Ya, digeser ke sana. Dan juga termasuk kemarin mahasiswa diberi pulsa, itu pergantian pulsa. Itu pun juga menjadi apa namanya kita karena anggaran itu kan sudah dialokasikan kepada masing-masing kegiatan yang ada. Nah, yang tidak bisa dilaksanakan maka digeser dan diganti. Nah, padahal ya perguruan tinggi, seluruh perguruan tinggi negeri itu rektor-rektor seluruhnya sudah menandatangani kontrak kinerja. Ya, kontrak kinerja. Di mana anggaran itu juga sudah diplot, dialokasikan untuk mendukung kinerja yang sudah dijanjikan oleh rektor-rektor kepada Pak Menteri. Nah, sekarang karena ada pergeseran, ada kondisi COVID ini, maka kemudian, nah yang tidak bisa digeser dengan tetap memperhatikan capaian kinerja. Jadi termasuk KKN misalkan, gitu ya. KKN tetap dilaksanakan. Tapi dengan kondisi COVID ini kan, kemudian KKN-nya tidak seperti yang lalu harus ada DPL-nya, harus datang ke sana dan lain sebagainya, tetapi disesuaikan dengan kondisi COVID. Maka kemudian dalam waktu dekat ini kan yang sudah memenuhi syarat KKN bisa melakukan KKN. Ya. Jadi anggaran sebenarnya cara melakukan kalau Anda sebut sebagai relokasi tadi, itu UNS melakukan geser dan ganti. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang tidak bisa dilakukan, kemudian diganti. Kemudian yang yang misalkan bisa ditunda, maka digeser. Jadi triwulan pertama digeser ke triwulan kedua atau triwulan ketiga sampai nanti pandemik ini berakhir. Hari ini tadi wisuda tetap ada wisuda daring, ya. Rektor mau wisuda daring tepat pada tanggal 2 Mei ini. Dan nampaknya ini pertama akan wisuda daring yang bisa ditonton secara live. Barangkali itu Mbak Ridholah. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ansela Hana, mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Pertanyaannya ya ini mengenai masa pandemi ini sungguh menyengsarakan perekonomian keseharian baik masyarakat karena tabungan yang semakin menipis. Selain itu, negara juga memiliki keuangan yang semakin menipis karena harus mensejahterakan rakyatnya dan melakukan pengadaan barang maupun pandemi ini. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah Perpu nomor 1 tahun 2020 ini menjamin secara konkret negara mampu mensejahterakan masyarakat di masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan, monggo Bapak Aulia mungkin dapat. Terima kasih atas pertanyaannya. Nampaknya ada dua itu dari siapa ini? Anselia dan Fajar Arif ya. Yang pertama terkait dengan dampak pandemi COVID. Dalam ilmu
epidemiologi, pandemi ini adalah hal yang paling luas dampaknya, karena epidemiologi ada wabah, ada epidemi, ada apa itu endemi. Nah, pandemi yang paling luas. Tentunya dampaknya juga pasti dirasakan. Oleh karena itu, karena ini pandemi, berarti tidak hanya Indonesia saja, semua negara merasa itu. Di Indonesia juga tidak hanya kita saja. Maka ketika tanggal 20 Maret, sudah menyelenggarakan diskusi, ada kesimpulan terakhir, menyatakan bahwa itu merupakan bencana kemanusiaan. Artinya sepanjang itu sebagai manusia, pasti merasakan kalau masih punya rasa. Nah, persoalannya kemudian bagaimana tanggung jawab negara. Asas dasar tadi sampaikan, keselamatan itu utama. Letaknya di paling yang atas. Kesejahteraan itu bagian penting dari goal dari sebuah negara. Maka kesejahteraan ya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, atas dampak pandemi ini kemudian prioritas utama pemerintah yang kita baca di berbagai media, saya bukan jubirnya pemerintah tapi saya baca gitu, adalah bagaimana membangun jaring pengaman sosial, sosial net. Artinya ya itu yang diprioritaskan. Kemudian juga hal-hal yang lain. Kalau kita bicara kesejahteraan dengan IPM itu kan setidaknya 3 kan. Urusan kesehatan, urusan pendidikan, dan daya beli. Tentunya karena tadi kami sampaikan di target pembangunan kita itu kan mulai dari kemiskinan pasti tidak tercapai, pasti justru akan bertambah. Kemudian angka pengangguran ditekan, itu juga pasti tidak akan tercapai karena nyatanya saat ini pemutusan hubungan kerja luar biasa, dan sebenarnya saya khawatir kemarin Mei kalau kemudian buruh nekat turun kan jadi karuan menyikapi dengan RUU Cilaka ini. Nah, oleh karena itu ya memang negara melalui program-programnya sudah ada. Cuman persoalannya ini jadi tanggung jawab kita juga melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan itu. Cuman memang kalau kita bicara mundur ke belakang, penetapan pemerintah ketika menyikapi pandemi ini yang tidak jelas menurut saya ketika kita kaitkan dengan Undang-Undang 6 tahun 2018. Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan itu sesungguhnya ada tahapan gitu ya. Ada sosial isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah yang itu kemudian orang sebenarnya karantina wilayah ini yang disebut dengan lockdown. Nah, kita menggunakan saat ini beberapa wilayah dengan PSBB 2, pembatasan sosial berskala besar, yang itu sebenarnya terminologi yang lazim disebut dengan social distancing. Cuman kita tidak ada ketegasan, padahal kalau Undang-Undang 6 ditetapkan, misalnya pemerintah dengan keputusannya menyatakan statusnya apa gitu, maka ya pemerintah dengan segala sumber dayanya harus bertanggung jawab itu. Ini yang jadi persoalan, makanya Bu Suni kemarin mengajukan penelitian itu saya tertarik sebenarnya. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan itu. Mohon maaf, angka 405, sekian triliun yang dialokasikan khusus untuk penanganan COVID yang itu dari APBN, itu sungguh luar biasa. Kalian mahasiswa bisa lihat itu kemudian bagaimana pelaksanaannya. Apalagi kemudian ketika bicara statement Pak Jokowi, yang penting laku sih gitu loh. Perkara nanti kurang tepat sasaran dievaluasi, meskipun saya juga tidak cocok-cocok amat itu. Belum lagi APBD sudah sekalian, belum lagi APBD, itu semuanya diarahkan ke sana. Cuman persoalannya, apakah ini kemudian semuanya trouble? Ini jadi salah. Apakah kita bisa menjalankan fungsi pengawasan itu sebagai masyarakat? Karena saya ada beberapa pertanyaan ke kami juga, Pak, kami APBD sudah jalan, tapi nyatanya di sana itu yang diberi deket-deketnya perangkat desa. Ini kan persoalan yang memang harus kita cermati. Di samping himbauan KPK tadi,
meskipun ini dalam rangka penanggulangan COVID, ya tetap harus sesuai dengan kaidah yang itu bisa dilakukan, bisa dilakukan. Itu yang terkait dengan tadi. Kemudian yang kedua, soal defisit. Kalau Mas Arif mau, Mas Fajar Arif itu mau men-tracking berita sejak dulu, ini sebenarnya sudah mau diajukan sejak dulu. Bahkan pengambil mata kuliah hukum keuangan negara saya pasti mendengar saya bahwa jangan sampai batasan defisit ini dilepas di atas 3%. 3% itu sudah luar biasa dan ini dulu undang-undang tanda tangani ketika Bu Mega juga. Artinya apa? Kenapa kita pasang di 3%? 3% saja laju pertumbuhan utang kita itu luar biasa. Kalau kemudian kita bebaskan sampai kemudian Perpu itu kan boleh di atas 3%, nah, itu kan jadi luar biasa. Apalagi kalau kita asumsi sekarang capaian pendapatan kita pasti besar. Pajak itu sumber pendapatan kita terbesar di 84, sekian persen itu dari pajak. Saat ini saya yakin dirjennya siapapun yang jabat dirjen pajak pasti dia akan bisa mencapai itu. Artinya apa? Dengan asumsi belanja kita sama dengan tahun-tahun yang lalu pasti akan defisit. Karena sumber penerimaan pendapatan kita akan turun tahun ini. Oleh karena itu, pasti kalau defisit dari mana? Yang paling mudah adalah ditutup dari hutang. Kalau Perpu itu berlaku misalnya, asumsinya tadi Pak Khalil meskipun benar sampai Juli, tapi dampaknya kan tidak kemudian Juli selesai. Apakah kita yakin Juli selesai kemudian kita bisa berpikir dengan teman-teman kita? Belum tentu. Belum kemudian sektor ekonomi yang real itu apakah kemudian bisa berjalan? Belum tentu. Nah, padahal pertumbuhan ekonomi itu. Oleh karena itu menurut saya ya untuk menormalkan APBN yang seimbang ketika kita memberikan pelonggaran relaksasi bahasanya Mbak Atailah tadi kaitan dengan defisit dan hutang yang tidak diukur dengan batasan maksimum dengan proporsi PDB, ya ini mengkhawatirkan menurut saya. Oleh karena itu menurut saya Perpu ini mestinya ada batasannya. Sampai tahun kapan? Kalau kita baca di situ, kebolehan untuk melampaui 3% defisit dan 60% hutang itu kan sampai tahun 2022. Tetapi berikutnya istilahnya tahun 2023 sampai ke sana untuk mengembalikan defisit kita di bawah 3%, utang kita di bawah 60% dari PDB, itu kan di normanya kan berangsur-angsur. Siapa yang akan menjamin itu dalam 1 tahun, 2 tahun akan mencapai itu. Oleh karena itu nih teman-teman hukum tata negara mungkin yang bisa aturan ini apakah bisa masuk ke sana. Undang-undang, padahal kalau yang namanya APBN itu tiap tahun, tidak boleh seperti ini. Ini kan masuk APBN multi-years. Jadi Perpu ini sesungguhnya dasar gaman pemerintah untuk merubah APBN. Caranya ya dengan ini. Itu nggih, jadi saya bangga kalian punya kepercayaan sampai bisa bertanya itu biasa, Anda termasuk. Ada tambahan Bu? Oh, masih ada lagi ya? Masih ada lagi kayaknya, tapi menanggapi Pak Khalil kayaknya. Monggo Mbak Rita lah. Pak Bapak, ada satu tanggapan dari pertanyaan pertama, ya ini ingin menanggapi terkait jawaban Pak Khalil, ya ini sehingga apakah ada kebijakan baru tentang anggaran yang seharusnya dialokasikan kepada dan untuk mahasiswa, maka anggaran tersebut dapat ditinjau ulang atau dikembalikan berapa persen ke mahasiswa, Pak? Terima kasih. Itu Pak, demikian tanggapan dari Mas Joachim Vocalio. Ya, kalau sebentar, ini kalau pertanyaan ini bukan ke saya ini topiknya adalah Perpu nomor 1. Jadi silakan nanti tanya ke WR 3.
Warga ya, jangan tanya. Bukan warga, saya nggak punya otoritas jawab dikembangkan atau enggak. Kalau kalau saya Anda diperlihatkan itu Anda nanti akan paham gitu, akan paham. Tapi silakan tanya ke Warek 3, bukan kapasitas saya untuk menjawab terkait kebijakan yang dilakukan saat ini di UNS. Jadi itu Anda bisa langsung, saluran komunikasinya tidak di kami tapi di Warek 3. Jadi minta Itu pandangan pribadi, Pak. saya nambahi tadi yang sebenarnya yang terkait dengan Perpu ini kan tadi ini menjadi janggal ketika harus kenapa kok 3% dipaksakan. Saya juga bacanya bingung juga. Kalau Perpu ini hanya untuk menanggulangi pandemi COVID itu kan ya mesti berakhir ya berakhir. Tetapi kok APBN-nya kok sampai 2023 itu loh, yang di atas 3%. Ini yang nampaknya ada titipan-titipan yang Penumpang gelap, Pak. menurut saya perlu inilah perlu DPR perlu meluruskan itu. Jadi jangan sampai keuangan negara ini kita diberikan kebijakan yang nantinya anak cucu kita akan menanggung. Ya, anak cucu kita akan menanggung. Artinya sampai 7 turunan itu untuk membayar utang nggak bisa lunas. Karena maka kemudian lo belanja ya ditekan gitu ya. Belanja ya kalau pendapatannya Gur 1.000 rupiah ya aja belanja 2.000 kan gitu loh. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kan bisa toh sekarang saja di masa seperti ini relokasi kan bisa. Nah, oleh karena itu menggeser mengganti tadi sebenarnya tinggal political pemerintah gitu ya. Banyak anggaran-anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk yang lebih fokus dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Barangkali itu Pak, kejanggalan-kejanggalan itu yang mestinya Perpu ini harus satu dicermati kembali, jangan sampai kemudian terjadi permasalahan hukum yang semakin rumit nantinya. Kemudian yang kedua, Perpu ini harus diawasi secara ketat, karena 400 sekian triliun itu luar biasa. Untuk kesehatan itu 75 triliun, tapi yang 100 sekian triliun itu kan untuk jaminan sosial ya, jaminan sosial. Yang ini harus diawasi betul. Jadi pengawasan ketat. Nah, sehingga perlu diketahui juga bahwa dalam kondisi tidak normal ini banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibypass dengan SE, dengan surat edaran. Belajar hukum itu surat edaran bisa jadi rujukan, ya, yang membypass peraturan perundang-undangan di atas, apakah PP, apakah Perpres, atau bahkan undang-undang itu dibypass dengan surat edaran. Ya. Nah, padahal termasuk surat edaran yang Dirjen Dikti, ya, yang kami bingung juga di lapangan, boleh nggak aturannya memberi pulsa dan lain sebagainya. Ini yang menjadi masalah, tapi sekarang sudah clear, sudah paham. Saat ini kondisinya tidak normal, keadaannya normal. Reksob kan itu. Nah, ini sisi pengawasan
ketat sampai akan menjadi moral hazard tadi. Moral hazard itu bahasa saya adalah aji mumpung. Maka jangan sampai aji mumpung ada kelonggaran kemudian apa yang dilakukan ya niat jahat untuk kepentingan tertentu. Ini menurut saya yang perlu ya, karena tidak ya semuanya harus nah seperti apa kalau berpikirnya orang hukum ya sesuai dengan koridor hukum. Jadi banyak bertebaran SE yang kadang-kala membypass ketentuan peraturan perundangan di atasnya. Padahal SE itu kan surat edaran, nggak bisa dijadikan mau diuji pakai apa gitu ya. Nah, nanti Pak Waluyo yang bisa jawab semua. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Saya kira ini pertanyaan terakhir dari Fajar Arif Nugroho lagi terkait dengan keluarnya Perpu ini dan kurangnya ada sama. Baik, kepada Bapak Waluyo saya persilahkan. Halo, gimana Mbak? Pak ingin bertanya kembali, apakah dengan keluarnya Perpu ini dan jika disetujui menjadi undang-undang, maka kewenangan untuk dalam pembahasan APBN menjadi atau malah tidak ada sama sekali, Pak? Woi, silakan saja ya, Pak. Derek Pak. Terima kasih. Nanti bukber Pak. Mas Fajar, jadi begini, DPR maupun DPRD itu memiliki kewenangan dan fungsi dalam penganggaran. Fungsi penganggaran ini diwujudkan dalam rangka bekerjanya khas pemerintah maupun pemerintah daerah atas rancangan APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Cuman dalam beberapa hal di Undang-Undang MD3 itu tadi kami sampaikan ada yang itu diamputasi oleh Perpu 1/2020. Nah, kewenangan DPR ini sebenarnya diatur di Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang untuk yang di Undang-Undang Pemda. Apa yang diamputasi? Misalnya begini. Tadi ketika pemerintah mau memberikan pinjaman hibah atau sebaliknya mencari hutang dan sebagainya, itu kan sesungguhnya baru bisa dilaksanakan ketika sudah mendapatkan persetujuan Dewan. Nah sekarang tidak. Tapi benar Pak Kolil tadi, apakah ini kemudian berlaku selama sampai tentang undang-undang yang materialnya? Jadi yang harus uji bersama, karena ini kan Perpu. Kemudian soal perubahan APBN. Perubahan APBN tadi kan mestinya baik perubahan antar organisasi, antar fungsi, antar jenis belanja, itu kan harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah, dengan Perpu ini tidak perlu. Bahkan di awal sampai Perpu ini dalam kewenangan fungsi penggunaan kewenangan DPR DPRD atas
fungsi anggaran. Jadi, nah, monggo saya tidak tahu seperti apa Dewan kemudian menyikapi, tapi kan kalau dalam konstelasi politik kita saya juga agak juga pesimis gitu, karena memang negara demokrasi tidak ada kontrolnya itu kan negara kita ini. Saya berharap sebenarnya kebijakan seperti ini ada balance-nya. Siapa? Ya partai politik. Itu kan tidak ada ini. Jadi ini pakarnya ini Bu Suni itu sebenarnya. Itu Mas Arif. Jadi ada pengurangan betul. Saya kira cukup aja Mbak. Sudah azan. 12. Baik, saya sudah di bawah ujung acara karena memang ini sudah waktunya sudah siang juga. Jadi ada sedikit kesimpulan dari saya bahwasanya Perpu 1 2020 ini diharapkan semua komponen bergerak bersama yang untuk sebuah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sebagai pemegang mandat atau amanah penyelenggara negara, yang mana dalam hal ini diharapkan rakyat atau masyarakat mengawasi Perpu ini dengan baik, mengingat Perpu ini terdapat beberapa potensi atau terdapat potensi penumpang gelap atau yang disebut oleh Pak Khalil tadi moral hazard di sini. Jadi memang betul-betul harus diawasi dan ditelaah dari beberapa sisi. Dan memang dalam hal ini Perpu ini jika dilihat dari konsideran menimbang bukan suatu Perpu yang dikeluarkan memang karena tidak mengambil atau menimbang mengingat pada pasal 12 Undang-Undang Dasar, maka Perpu ini disimpulkan hanya dikeluarkan karena kondisi abnormal. Baik, saya akhiri diskusi pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Waluyo serta Bapak Dr. Munawar Khalil yang telah memberikan materi yang begitu rinci dan sangat bermanfaat untuk kita semua, serta terima kasih kepada Dr. Suni selaku Ketua Pusdem Tanas LPPN UMR. Bapak Ibu anggota LPPN. Dan terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya dalam diskusi pada siang hari ini. Baik, acara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ridola, terima kasih Pak Waluyo, Dr. Waluyo SHMSI, dan juga Bapak Dr. Munawar Khalil yang sudah memberikan satu pencerahan kepada kita semuanya, karena memang saya sangat sepakat sekali bahwa kita tidak ingin negara demokrasi ini tanpa kontrol, tetapi itu akan sangat kemungkinan terjadi karena konstelasi politik yang saat ini nanti akan kita tampilkan para partisipan yang tadi tidak bisa masuk karena ternyata kita hanya kuotanya cukup 100, maka bisa mengikuti untuk siaran tunda atau hasil resum dari kegiatan distraksi ini melalui channel bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, juga untuk host dari tim kreatif Pusdem Tanas yang ada di kantor. Semoga menjadi amal kita semuanya dan kita tetap membangun bangsa ini dengan cara kita. Selamat siang, ketemu lagi pada 2 bulan ke depan dalam acara yang sama, Distraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpu nomor 1 tahun 2020. Bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020